mengawali sebuah cerita. Ada seorang tua. Setelah dia melakukan sholat asar, tiba-tiba orang tua ini dihampiri oleh anak muda sambil ngopi, dan kemudian bertanyalah anak muda ini, "Wahai bapak," katanya, "boleh saya tanya?" "Nggak boleh." "Saya mau tanya Pak, berapa usia bapak saat ini? Dan kemudian berapa anak yang bapak punyai? Dan yang terakhir, kira-kira berapa harta yang bapak miliki?" Orang tua ini pun menjawab dengan tersenyum lirih, "Wahai anak muda, usia saya saat ini baru kira-kira berkisar 5 tahunan. Dan anak saya kalau rasa-rasanya cuma 1. Dan harta saya kalau saya hitung-hitung yang seingat saya berkisar 15 jutaan." Pemuda ini heran. "Bapak berbohong kepada saya. Bapak ini orang yang terkenal. Mudah sekali mendapatkan biografi bapak di Google. Karena memang bapak terkenal. Saya tahu usia bapak ini saat ini 75 tahun. Kok bapak bilang 5 tahun? Saya tahu anak bapak di data biografi yang saya baca ada 7 orang. Kok bapak bilang cuma 1? Dan saya tahu harta kekayaan yang bapak miliki ini bahkan sulit untuk dihitung karena perusahaan aset di mana-mana. Kenapa bapak perlu berbohong dengan saya? Usia saya memang betul 75 tahun. Tapi rasa-rasanya baru 5 tahun ini saya mau melangkahkan kaki saya ke rumah Allah. Baru 5 tahun ini baru saya menghadiri tempat-tempat di mana di situ ada kajian-kajian ini. Baru 5 tahun ini saya mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 70 tahunnya saya nggak tahu. Terlalu banyak kemaksiatan yang saya lakukan, dan terlalu banyak perintah-perintah Allah yang sudah saya tinggalkan. Makanya saya menjawab, rasa-rasanya umur saya baru 5 tahun. Dan kemudian memang betul, di dalam biografi saya anak saya ada 7. Tapi rasa-rasanya anak saya yang saya anggap, yang nanti ketika saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya 1 itu yang bisa saya harapkan, hanya 1 itu yang kelak akan meneruskan, mengiringi saya dengan kebaikan-kebaikan amal yang saleh. Yang 6-nya nggak tahu udah kemana, sibuk dengan urusan duniawi. Rasa-rasanya anak saya yang 1 itu yang kelak akan menjadi amal jariahku ketika nanti Allah panggil. Memang betul yang kau baca dalam biografi itu, perusahaanku di mana-mana, asetku bahkan saya lupa, kontrakannya hampir lupaan, kontrakan di mana letak. Tapi rasa-rasanya baru 15 juta yang saya ingat, yang saya gunakan untuk menyumbangkan ke rumah Allah masjid, yang saya gunakan untuk menyantuni anak-anak yatim, yang saya gunakan untuk
di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai cerita ini Rasulullah SAW bersabda, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arbaihi salih." Kelak nanti ketika dikumpulkan semua makhluk di padang mahsyar, lan tazula qadama 'abdin, tidak akan bergeser telapak kaki sama sekali manusia hatta yus'ala an arbaihi salih, nanti dia berkata sampai dia ditanya dengan 4 perkara. Apa perkara pertama? An umrihi bima aflah, tentang umur, usia, apa yang dia lakukan dengan usia yang Allah berikan. Hai fulan, apa yang kau lakukan dengan usia yang aku berikan selama 50 tahun? Hai fulan, apa yang kau lakukan dengan usia yang aku berikan dengan 70 tahun? Apakah usiamu yang aku berikan itu hanya engkau gunakan untuk bermaksiat kepadaku, atau engkau menaati perintah-perintahku? Pertanyaan yang kedua, wa an jasadi fi ma'qlah, tentang badan kita, untuk apa kita gunakan? Allah memberikan kita akal kita, apakah kita gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah berikan mereka hati, tetapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Allah berikan mata, akan tetapi amat sangat disayangkan mata yang Allah berikan tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mata yang Allah berikan tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. La yasma'una biha walahum adan la yasma'una biha. Dan Allah berikan mereka telinga, tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah yang Allah berikan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan kaki, tangan, jidat kita, apa yang Allah berikan di dalam tubuh kita ini, semua kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang ketiga, wa an ilmihi mada amila bih, dengan ilmunya apa yang telah dia lakukan. Dia belajar ke majelis taklim A, dia belajar ke majelis taklim B, dia belajar ke majelis taklim C, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Lantas apa yang dia lakukan sudah tahu. Dan kemudian sebagai seorang ulama, seorang alim, apakah dia akan menyembunyikan ayat-ayat Allah atau memilih dengan kesenangan untuk kepentingan pribadinya? Dengan ilmu, ya apa yang dia lakukan dengan ilmu. Dan yang pertanyaan yang keempat adalah wa an mali min aina iktasabahu wa fi ma'an anfaqahu. Yang terakhir tentang hartanya, dari mana harta itu didapat dan kemana pula harta itu dibelanja.